Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tiap tetes air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung sungguh bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah dan kemurahannya saja saya dapat hadir berjumpa dengan saudara untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan katakan bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Tuhan katakan bahwa perkataan Tuhan itu adalah roti kehidupan, the bread of life, yang bisa menyegarkan iman, menguatkan iman, membuat kita kokoh teguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adapun tema pembahasan saat ini saya ingin sampaikan adalah baik dan setia. Baik dan setia. Namun sebelumnya saya mengajak saudara, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Tuhan dalam pembahasan firman ini agar menjadi berkat, kekuatan, menjadi dorongan bagi kita, meneguhkan kita di tengah gelombang kehidupan ini dan tetap tegar di masa sukar bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah yang Tuhan berikan, kehidupan, kesehatan, waktu, kesempatan, teristimewa, sukacita di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan sebagai anugerah kemurahan dari Tuhan. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Sebentar kami ingin menyampaikan renungan singkat firman Tuhan, mohon urapan penyertaan Roh Kudus agar firman ini menjadi berkat, kekuatan Tuhan, membangkitkan, memberikan semangat
kepada setiap orang yang menyimak dan mendengarkan firman Tuhan ini. Mohon urapan penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya senang saat ini dapat kembali memberitakan firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, beritakanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya. Pergunakanlah waktu yang ada. Bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan bahwa telapak kaki orang yang berjalan kemanapun memberitakan firman Tuhan itu betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik dan setia. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, faithfulness, sebagai orang yang percaya, mungkin Anda sudah begitu sering mendengar tentang kesetiaan. Tetapi kalau saya boleh katakan, saudaraku, bahwa kesetiaan yang diajarkan oleh firman Tuhan dan hendaknya dimiliki oleh setiap kita sebagai orang yang beriman kepadanya, oleh karena bersumber dari satu hal, saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang setia, dan kesetiaannya tidak bisa diragukan. Dalam segala keadaan, God is faithful. Tuhan itu setia. Puji nama Tuhan. Itu tertulis dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan Tuhan itu setia, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Namun ayat yang ingin saya bacakan saat ini, saudaraku, adalah dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Mari kita mengikuti pembacaan ini. Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia bagikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Itu mempunyai nilai yang sangat berharga. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah pada lehermu, bagikan perhiasan kasih dan setia yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang yang percaya dalam hidupnya, dalam dia mengiring Tuhan sampai langkah yang terakhir. Itu bagikan perhiasan, kalungkanlah itu pada lehermu. Saudara-saudaraku, orang kalau memakai kalung, apalagi terbuat dari pure gold, emas yang murni, saudaraku, yang mahal harganya, dia akan pakai itu dengan penuh kebanggaan. Kecuali kalau kalungnya kalau imitasi, ya saudara. Saudaraku, begitu pula kasih dan setia adalah satu hal yang sangat berharga, nilai yang sangat berharga dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Oleh itu harus dimiliki oleh saya dan oleh saudara. Kasih dan setia, kalungkan pada lehermu, menjadi kebanggaan saudaraku, menjadi sukacita tersendiri manakala kita memiliki kasih dan setia di dalam Tuhan. Kalungkan pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Artinya jangan sampai hilang, ukir itu dalam hatimu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saudaraku, sesuatu yang di dalam hati, iman, pengharapan saudaraku kepada Tuhan, ya, itu biasanya akan saudaraku muncul ke permukaan, seperti orang yang sedang memakai perhiasan kalung, nampak dari luar, ya, ini berawal dari dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau akan mendapat kasih dan penghargaan. Ini akibat, ya saudaraku, ini akibat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Dalam pandangan Tuhan dulu, kemudian mengikuti manusia. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita membahas pembahasan firman Tuhan kali ini luar biasa tentang kasih dan kesetiaan. Ini bertahan dalam segala musim, dalam segala keadaan, saudara-saudara. Dan dikatakan tadi, kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, dalam penilaian Tuhan. Ini yang terutama, saudara-saudara, yang terutama.
Apa yang kita kerjakan, kesetiaan, ketekunan, saudara-saudara, pengabdian kita kepada Tuhan, itu harus berawal dari hati kita dan ditujukan terutama, saudaraku, bagi Tuhan, untuk Tuhan. Jangan dibalik, saudara. Jangan motivasi kita terbalik. Untuk yang lain dulu baru Tuhan kemudian. Dikatakan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi Tuhan yang terutama. Dan ini saudara-saudaraku akan mengalir dengan sendirinya. Kita akan menjadi garam dan terang. Akan memberkati. Puji nama Tuhan. Dalam satu tulisan Rasul Paulus yang sangat terkenal, Kolose 3:23, ya. Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dalam New King James Version dikatakan, saya tulis work heartily, artinya kerjakan itu dari hati, bersumber dari hati kita. Work heartily, jadi harus bersama-sama dengan hati. Kesetiaan kita, ketekunan kita, kasih kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, saudaraku, itu harus berawal dari hati, seperti untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan berikutnya akan mengikuti. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, mari sebagai orang yang beriman, saudaraku, yang kita melewati berbagai macam tantangan, saudaraku, pergumulan hidup, pengalaman pahit dan manis silih berganti, mari kita memiliki sifat baik dan setia di dalam Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kelak nanti pada waktu Tuhan datang di akhir zaman, kesetiaan ini akan merupakan satu hal yang paling diperhitungkan oleh Tuhan. Orang boleh punya banyak talenta, tapi kalau tidak setia, untuk apa, saudara? Orang boleh memiliki karisma yang luar biasa, yang dahsyat, tapi kalau tidak setia, untuk apa, saudara? Orang punya nama besar yang mengagumkan, tapi kalau tidak setia, saudaraku, no value, tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kita akan baca sejenak nanti kalau Tuhan datang, bahwa kesetiaan kita, saya dan saudara, itu sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Saya tidak katakan bahwa talenta tidak perlu, saya tidak berkata bahwa saudaraku, apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak penting. Itu penting semua, tetapi perlu dipertanyakan, apakah kita lakukan itu dalam kesetiaan, dalam segala keadaan. Kita akan baca sebentar, nanti pada waktu Tuhan datang, saudaraku, Tuhan akan mulai memuji orang-orang yang setia. Oleh karena itu, mari sejak saat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tanyakan kepada diri kita pribadi kita masing-masing, sudah kita mulai lakukan sesuatu dengan ketulusan dan kesetiaan? Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 20, 21, 22, 23, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-20. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Biasanya orang lebih cenderung, lebih suka kalau saudaraku setia dalam hal-hal yang nampak, yang kelihatannya besar, wow, dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang, kau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan, saudara. Ada pujian, apresiasi dari Tuhan akan diberikan kepada mereka
saudaraku, yang setia bahkan dalam perkara yang kecil. Ayat yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Mari saudara yang terkasih, kita belajar apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, walaupun nampaknya kecil di pemandangan manusia. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, bagaimana kita lihat dalam pembacaan ini, Tuhan kelak pada kedatangannya nanti, Dia akan memberikan pujian kepada orang yang setia. Haleluya. Sekarang kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing tentang kesetiaan itu. Saudaraku, namun sayang, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini jelas sekali sikap orang yang tidak mempunyai thanksgiving, ucapan syukur tentang anugerah Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku, dikembalikan dan tidak menghasilkan laba. Artinya, saudaraku, kehidupan yang tidak berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei hamba yang jahat dan malas. Beda dengan 2 hamba yang sebelumnya, hamba yang baik dan setia. Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempatnya di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Artinya yang bisa dipercaya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar mensyukuri walaupun sekecil apapun talenta kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari belajar sejak saat ini orang-orang yang setia, saudaraku, hamba yang baik dan setia, sekalipun dalam perkara yang kecil, dan penuh responsibility, tanggung jawab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingat dulu waktu saya, ini kesaksian pribadi, pertama kali saya masuk bekerja di sebuah perusahaan. Ini pengalaman saya pribadi. Lalu saya bekerja di sana. Lalu pimpinan saya berkata, belum lama saya bekerja 1-2 bulan, saudaraku, dia bilang 1 minggu lagi atau beberapa hari kemudian saya akan pergi ke luar negeri, dan kunci kantor ini saya titipkan kepada kamu. Artinya kamu mulai menerima tanggung jawab. Kamu harus datang lebih awal karena harus membuka semua pintu dari kantor ini, dan kamu harus pulang paling akhir. Semua karyawan pulang, kamu yang harus mengunci semua. Saya diberikan, saudaraku, beberapa kunci kantor itu. Saya terima. Saya masih ingat betul. Ini pengalaman. Dan saya mengambil hikmah dari itu. Dan pimpinan saya berkata, mungkin 2-3 minggu saya akan ke luar negeri. Dan kunci diserahkan kepada saya. Hari ke-1, ke-2,
ketika saya datang lebih awal dan pulang paling akhir. 1 minggu berjalan, saya kaget. Pimpinan saya berkata 3 minggu kurang lebih ke luar negeri. 1 minggu dia datang, saudara. Saya kaget. Saudara bayangkan, kalau saya berlaku gegabah dan sembrono, saya tidak menerapkan sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Saudara bayangkan, kalau saya bersikap masa bodoh, kemudian pimpinan saya datang, saudaraku, what will happen? Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Dan untung saya ditemukan sedang menunaikan tugas kewajiban saya. Ini contoh yang nyata. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa kesetiaan ini merupakan satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam surat 1 Timotius, saudara, pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 tertulis demikian. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, kata Rasul Paulus, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Inilah statement daripada Rasul Paulus. Dia bersyukur kepada Tuhan kalau dia dapat melayani, saudaraku, Tuhan dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia. Memang kita harus mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Apapun yang saudara bisa kerjakan, be yourself. Jadilah diri saudara. Walaupun talenta hanya satu yang terkecil, jadilah orang yang baik dan setia, hamba yang baik dan setia, dan memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadi mulai hal yang kecil. Ini bukan saja tujukan kepada para pemimpin rohani, tapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, dengar saja perkataan Tuhan. Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya diberikan anugerah kemurahan masih dapat melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya katakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini. Saudara, hargailah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Apapun yang kita bisa kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku, hanya lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau kita mendengar ini, mendengar itu, lihat ini, lihat itu, kadang-kadang iman kita bisa goyah. Saya katakan, just listen to the word of God. Hanya dengarkan saja perkataan Tuhan, saudara, yang saat ini sedang disampaikan. Jadilah hamba yang baik dan setia. Ada satu kisah, saudara. Kisah ini ilustrasi di mana kita jangan mencontoh orang yang suka mendengar omongan orang, artinya tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Dan orang seperti ini serba salah terus. Kalau sudah ingin kuat, kokoh bertahan di dalam Tuhan, just listen to the word of God. Hanya dengarkan perkataan Tuhan saja. Ada satu kisah, saudaraku, ada seorang bapak dan seorang anak dengan seekor keledai. Si anak naik keledai itu, lalu bapaknya menuntun keledai itu. Si anaknya naik keledai, lalu di sepanjang jalan si anak naik keledai, bapaknya menuntun. Lalu orang mulai berkata, itu anak tidak tahu diri. Masa bapaknya yang sudah tua suruh nuntun keledai yang dinaiki anaknya, sedangkan anaknya naik, anak-anak di atas keledai. Bapaknya tua. Dasar anak itu tidak tahu diri. Waktu dengar perkataan orang itu, saudara-saudara, si anak disuruh turun. Lalu sekarang ditukar. Si bapak yang naik keledai, anaknya yang nuntun keledai itu.
Dia berharap tidak ada lagi orang yang, saudaraku, cuap-cuap, tidak lagi orang yang nyinyir-nyinyir. Tapi ternyata waktu dia jalan, saudara-saudaraku, omongan itu ada lagi, saudara. Dibilang bapak tidak tahu diri. Anaknya capek-capek suruh nuntun keledai, sedangkan bapaknya enak naik di atas keledai. Salah lagi, saudara. Lalu akhirnya bapak bilang, oke, supaya nggak ada orang yang bicara, nak, mari kita naik keledai berdua di atas keledai. Lalu bapak dengan naik keledai, saudara, dengan harapan tidak ada orang yang nyinyir lagi, nggak ada orang yang ngomong lagi. Ternyata saudara-saudaraku, waktu dua orang ini, ayah dan anak ini naik keledai, omongan datang lagi. Dasar dua orang ini nggak tahu diri. Lihat, keledainya sampai kelelahan karena mereka naik keledai. Salah lagi, saudara-saudara. Lalu akhirnya dua-dua berkata, udah kalau gitu kita berdua kita tuntun keledainya. Bapak dan anak tuntun keledai. Ternyata omongan itu masih ada, saudara. Dasar dua-duanya tolol katanya. Dua-duanya tidak punya pikiran. Masa keledai hanya dituntun, tidak dinaiki. Ternyata salah, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan, just listen to the word of God. Hanya dengarkan perkataan Tuhan. Saudara, hanya dengarkan perkataan Tuhan. Tadi Paulus berkata dalam 1 Timotius 1:12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Puji Tuhan. Di mana pun saudara menyimak pemberitaan firman Tuhan ini, jadilah anak Tuhan, jadilah pelayan Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik dan setia. Memiliki motivasi yang benar. Saya pernah baca sebuah buku rohani. Motivasi itu katanya bagikan lokomotif. Kadang-kadang kita salah langkah karena digerakkan oleh motivasi yang salah. Ya, untuk membayangkan ilustrasi motivasi ini, kita ingat satu perkataan singkat lokomotif, yaitu gerbong kereta api. Di paling depannya ada lokomotif yang menarik rangkaian gerbong kereta api. Kalau lokomotif itu, saudaraku, menarik gerbong ke Jakarta, semua gerbong itu ikut. Kalau lokomotif itu menarik ke Surabaya, gerbongnya ikut. Tapi kalau lokomotifnya masuk ke jurang, gerbongnya ikut. Artinya apa? Kita ini digerakkan oleh motivasi kita. Kalau motivasi kita salah, motivasi kita keliru, kita akan jadi orang yang keliru. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita bisa setia, kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Galatia 5:22-23. Saya percaya, saudaraku, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi faithful, setia dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Ada satu nasihat dalam firman Tuhan pada saat ini. Sampai kapan kita harus setia, saudara? Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda gumuli, apapun yang Anda alami saat ini, pertanyakan kepada diri kita, adakah kesetiaan itu tinggal dalam hidup kita, dalam pribadi kita masing-masing. Dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ayat ini memberikan dorongan untuk kita setia. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Artinya tantangan yang begitu hebat. Apa nasihat firman? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah sampai mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan memberikan encouragement, dorongan kepada saudara yang sedang menyimak pembahasan ini, mungkin di Indonesia atau di luar Indonesia. Saudaraku, be faithful in the Lord, be strong in the Lord. Setialah dan kuatlah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita,
Tuhan meneguhkan kita. God is faithful, Tuhan itu setia dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa, biarlah roh kesetiaan tinggal dalam hidup kita, apapun yang kita alami. Sebab kita punya Tuhan yang setia dan memampukan kita untuk setia sampai langkah yang terakhir. Mari kita berdoa di mana saudara berada. Tuhan yang penuh kasih, hamba sangat bersyukur dalam waktu yang ada, kesempatan yang ada, masih dapat memberitakan firman Tuhan. Percaya bahwa selanjutnya Roh Kudus yang akan menghidupkan firman ini dalam setiap pribadi yang mendengar firman ini disampaikan. Tuhan, ajar kami setia dalam hari-hari di mana menghadapi tantangan, pergumulan, kesesakan. Dan kami sangat yakin Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami juga Tuhan dianggap setia dalam segala keadaan, menjadi hamba yang setia, anak Tuhan yang setia dalam hidup keluarga, komunitas, hidup keseharian kami, pelayanan kami, tiap langkah kami. Biarlah kami dipandang setia oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan saat ini. Di momen-momen saat seperti ini begitu banyak orang mengalami tantangan. Tuhan, kalau kami tidak mengerti akan kehendak-Mu, kalau kami tidak mengerti firman-Mu, Tuhan, tidak mustahil kesetiaan itu akan mulai menipis dari hidup kami. Tapi justru kalau kami semakin melekat dalam sikon-sikon yang penuh kesesakan ini, justru di mana kami lemah, di situ kami kuat. Sebab Tuhan dan firman-Mu sumber kekuatan. Berkati yang menyimak dan mendengar firman, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, memberkati pelayanan mereka, memberkati, kuatkan, berikan kesetiaan. Haleluya. Kami juga berdoakan bagi pemerintah kami di mana Tuhan tempat kami di Indonesia, memberkati pemerintah kami. Pemerintah NKRI itu memberkati. Dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, Dewan, MPR, sampai pejabat yang senang di daerah. Sebab kami ingat akan firman-Mu, di mana Tuhan tempatkan kami. Biar kami berdoa supaya kesejahteraan hadir di negara kami, di tempat Tuhan tempatkan kami. Memberkati pemerintah kami, Tuhan, yang sedang menanggulangi virus corona COVID-19, pemulihan ekonomi, keamanan NKRI, memberkati, melindungi dalam naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati rakyat Indonesia dengan berkat-berkat Tuhan, kedamaian, sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus terus berbicara, terus berkarya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama yang setia Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. God bless you all. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, "Tuhan